Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Madaniyatun mi'atani wasitun aw sab'un wasamanuna ayah. Ini surat Al-Baqarah ayatnya 186 atau 87. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ono ing dunya lan ono ing akhirat, Ar-Rahimi zat kang welas asih langgone akhirat bloko. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu ta'ala Allah iku a'lamu zat sing mirsani ngaweruhi mahami bimuradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan mongkon-mongkon alif lam mim. Jadi hampir banyak di ayat-ayat itu ada alif lam mim, ada qaf, ada nun, ada hamim dan sebagainya. Seluruh ulama ahli tafsir, jadi katakan hampir seluruh ulama ahli tafsir itu hanya Allah yang tahu maksudnya daripada alif lam mim, hamim, kaf, ha, ya, ain, shad dan sebagainya. Maka termasuk ini tafsir lain ini juga memaknai atau memberi arti bahwa hanya Allah Ta'ala yang tahu tentang alif lam mim. Dzalika hadzal kitabu utawi iki kitab allazi kang yaqra'u kang maca hu ing kitab sapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dibaca Muhammad, kitab yang dibaca Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la raiba. Ora ana kemamangan iku maujud. Tegese saka ora ana keraguan, ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalam kitab, tegese kitab Al-Qur'an. Yen anahu temen setuhune zalikal kitab iku min indillahi saking resane Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatun nafi utawi jumlah nafi la roiba, ada nafinya la iku khobarun khobar mubtada'uhu utawi mubtada'e la roiba utawa nafi iku zalika lafaz zalika zalikal kitab wal isyaratu utawi isyarah bihi kelawan lafaz zalika iku li ta'zimi krana ngagungake. Jadi zalikal kitabu, jadi kitab itu, ini Al-Quran itu enggak memakai haza, akan tetapi memakai zalika. Zalika itu merupakan isyarah, menunjukkan sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang agung, sesuatu hal yang mulia. Kalau haza itu biasanya nunjuknya kan haza itu ke bawah. Kalau zalika itu biasanya zalika itu atas, artinya tinggi. Maka di sini li ta'zim, untuk mengagungkan. Perlu dipahami bahwa awal surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan. Kemudian untuk membuktikan tidak ada keraguan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu caranya gimana? Orang akan membuat atau mencari-cari sisi mana lemahnya Al-Quran sehingga Al-Quran itu diyakini buatan Nabi Muhammad SAW. Di sini dijelaskan la raiba fi, tidak ada keraguan. Maka Al-Quran perlu diuji. Sebetulnya sudah lama, sejak semenjak Al-Quran diturunkan, wahyu mulai pertama, kedua, ketiga seterusnya, per ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mau banyak sekali orang yang mau membuktikan kalau itu buatan Nabi Muhammad, tidak dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di ayat lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah orang-orang, kaum-kaum mulai dari Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad, seterusnya bahkan sampai zaman modern ini, tidakkah mereka itu yatadabbaruna, itu
istilahnya apa ya, angen-angen, membuat iktibar atau mencari-cari tentang Al-Quran. Kalau memang Al-Quran tidak dari langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Al-Quran tidak orisinil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan terdapat kontradiksi yang banyak sekali. Maka semenjak Al-Quran turun sampai hari ini pun, orang-orang yang mempunyai niat untuk menghancurkan atau mengalahkan argumentasi Al-Quran, mereka mencoba untuk membuktikan kalau Al-Quran itu kontradiksi. Saya setuju sekali apa yang sering disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Beliau bagi saya sangat luar biasa. Walaupun mungkin ada orang yang komentar dia itu bukan ulama karena tidak bisa ngaji istilahnya kitab kuning atau memaknai secara namusyawarah sebagaimana yang ada di pesantren-pesantren Indonesia, pesantren-pesantren salaf. Akan tetapi beliau kontribusinya tentang untuk membuktikan Al-Quran itu betul-betul orisinil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa. Setidaknya ilmu pengetahuan sekarang itu sudah mencapai paling tidak ada yang mengukur 80% apa yang dikatakan Al-Quran tentang logika, tentang teknologi, tentang masalah apa saja, embriologi, biologi, fisika, astronomi dan sebagainya. Apa yang diisyaratkan Al-Quran, semakin dunia ini maju dengan teknologinya, justru malah semakin cocok dan semakin benar apa yang diisyaratkan Al-Quran. Sebagaimana di era modern itu akhirnya menemukan rasa sakit di tubuh itu bukan otak yang merasakannya, adalah kulit. Maka Al-Quran sudah ribuan tahun yang lalu, paling tidak 1400 atau 1500 tahun yang lalu, mensinyalir bahwa rasa sakit itu digambarkan adalah kulit. Idza nadijat juluduhum badalnahu juludan ghairaha. Idza nadijat juluduhum badalnahu juludan ghairaha. Ketika di neraka itu digambarkan rasa sakit, kulitnya mengelupas, disiksa, habis kulitnya mengelupas, dikembalikan lagi kulitnya, liyazukul azab, supaya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa rasa sakit itu yang merasakan itu kulit. Itu kan baru penemuan era-era modern ini. Kalau dulu orang meyakini itu adalah otak yang merasakan sakit, tapi ternyata lagi-lagi oke, boleh dikatakan teori Al-Quran atau ramalan Al-Quran atau apapun, itu teknologi sekarang, sains sekarang, itu paling tidak 80% apa yang dikatakan Quran itu sesuai dengan fakta yang ada di muka bumi ini. Untuk yang 20% itu belum bisa dibuktikan benar apa salah. Nah, ketika belum bisa dibuktikan benar apa salah, tidak bisa dihukumi yang 20% itu pasti salah atau kontradiksi. Sampai hari ini tidak ada manusia satupun yang membuktikan Al-Quran kontradiksi, baik dengan akal, dengan logika, atau dengan kejadian alam semesta ini. Kita lanjutkan bahwa awal surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul tidak ada keraguan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku hudan, Al-Quran sebagai hudan minangka pituduh. Utai lafadz hudan iku khobaru sanin, khobar sing kaping pindho, iki nek cara tatanan ngilmu nahwu sorof itu jadi ada mubtada, ada khobar. Ini hudan ini menjadi khobar yang kedua. Ai hadin tegese sing nuduhake lil muttaqina kedue pira-pira wong sing padha takwa kabeh. As-sairina tegese wong kang netepi ila takwa maring takwa. Bimtisalil awamiri, kelawan numindai pira-pira perintah, wajtina bin nawahi, lan ngaduwi pira-pira larangan.
litiqaihim krana takwane mutakin bidzalikan nari kelawan mengkono-mengkono neraka. Allazina rupane wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa allazina. Dadi tegese yasdikuna padha benerake, membenarkan sapa wong-wong akeh mau, wong sing takwa-takwa mau bil ghaibi kelawan perkara kang gaib. Gaib iku ya ora iso langsung ditampa oleh akal, terutama itu mata telanjang, itu gaib. Bima tegese bima klan barang goba kang samar apa ma'an hum saking alladzina tegese wong akeh mau minal baksi saking tangi sangka kubur. Jadi seperti besok setelah mati semua kemudian dibangkitkan lagi, itu kan kategori gaib. Kalau orang sekarang minta dibuktikan ya memang untuk mata telanjang dan akal manusia sekarang ya memang sulit, tidak bisa dibuktikan. Tapi juga tidak bisa kemudian kalau tidak bisa dibuktikan berarti nggak benar, ya nggak gitu juga. Yang membuktikan salah kan ya nggak bisa juga, nggak punya bukti juga. Ibaratnya sebuah berita, sekarang terjadi kecelakaan di alun-alun. Ya, orang tanya, betul apa tidak? Ya sama-sama belum pernah ke sana. Ya pasti menjawabnya bisa juga iya, bisa juga tidak. Terserah orang yang mengimani, terutama terhadap hal yang gaib sebagaimana diceritakan bahwa besok ada dibangkitkan lagi setelah kematian ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannati lan swarga wan nari lan neraka. Nah, terutama ini surga dan neraka ini yang kalau dibuktikan di dunia ini gimana membuktikannya? Artinya dalam hal mata telanjang itu memang ya sulit untuk dibuktikan. Akan tapi ketika akal sehat itu sebetulnya mampu ya. Potensi akal sehat manusia itu bisa mampu untuk mendeteksi atau paling tidak itu punya gambaran. Seperti ini. Gambarnya seperti ini. Surga itu imbalan bagi orang yang taat kepada Allah. Neraka adalah imbalan dari orang yang maksiat, menentang, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bisa dikatakan merupakan istilah jastik atau pengadilan. Surga neraka itu merupakan pengadilan dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh begini. Katakanlah orang yang banyak membunuh itu siapa ya? Hitler ya. Hitler katanya banyak membunuh, bahkan mungkin ribuan jutaan orang dibunuh. Pengadilan untuk Hitler dihukum mati. Itu kan hanya bisa untuk menembus satu nyawa saja. Nah, kalau ada surga dan neraka, itu keadilan betul-betul tercapai. Maka ketika orang tidak yakin dengan surga dan neraka, sama halnya tidak yakin ada keadilan. Artinya yakin nggak ada keadilan. Kalau begitu, hidupnya itu untuk apa kalau nggak ada keadilan? Maka ketika tidak mencapai keadilan di dunia, akan mendapatkan keadilan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti tadi disiksa, kulitnya melepuh, kulitnya terkelupas semua, dikembalikan lagi, dibuatkan kulit lagi, liyadzukul adzab. Supaya orang-orang penduduk neraka ini merasakan azab, merasakan siksa yang luar biasa. Terus, nah itu baru adil. Setidaknya bagaimana dia melakukan kejahatan di muka bumi ini belum sempat diadili di dunia. Kan enak kalau begitu. Gembong narkoba, wes mengedarkan narkoba, membuat anak muda habis masa depannya. Kemudian ketika sindikat itu berhadapan dengan sindikat yang lain, karena juga bisnis, dibantai. Atau mungkin anak buahnya yang sudah mulai keluar, nggak jadi anak buahnya, karena takut nanti menyebarkan informasi, dibantai, dibunuh. Berapa banyak yang dibunuh? Tidak sempat diadili di dunia. Maka butuh pengadilan untuk menunjukkan bahwa hidup itu ada keadilan. Nah, keadilan yang hakiki adalah keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman atau orang yang takwa adalah orang-orang
yang mengimani bahwa gaib itu ada, bahwa besok kita dibangunkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kemudian ada surga, ada neraka, ada mahsyar, ada siratal mustaqim dan sebagainya lah. Itu tentang gaib-gaib nanti itu ada. Nah, orang yang mutakin, orang yang takwa itu landasannya itu. Kalau tidak mengimani dengan yang gaib, ya belum kategori takwa. Nanti tentu akan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan kurang atau tidak sama sekali, artinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kegolong orang yang mutakin. Wa yuqimuna lan padha jumenengake sapa wong akeh as-sholata ing salat. Di antara tanda mutakin orang yang takwa adalah mereka melakukan salat. Salat itu apa sih? Kalau orang-orang umum kan sholat itu kan pribadi dan sebagainya. Ya enggak gitu juga. Paling tidak itu sholat itu untuk membuktikan bahwa kita itu makhluk, kita itu manembah, kita itu berbakti, kita itu tunduk kepada yang menciptakan kita. Karena kita itu jelas ada yang menciptakan, dulunya enggak ada kemudian ada. Kan enggak mungkin bisa sendiri, pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan siapa? Orang macam-macam. Kepercayaan itu macam-macam. Yang menciptakan Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Dan yang paling bisa membuktikan secara real dan logika bahwa Tuhan itu tetap satu. Gimana kalau Tuhan dua ya malah aneh. Gimana nanti kalau ini mau ini, sisi satunya setuju, satunya enggak, ya malah repot kabeh. Repot semua. Tuhan ya cukup satu. Kemudian dia tuh harus segalanya. Tuhan itu kan harus segalanya. Tuhan kok. Atau Tuhan lahirnya belakangan, itu aneh. Sebelum manusia sudah ada dulu, terus Tuhan baru lahir. Nah, seperti Fir'aun itu ngaku Tuhan, kan sebetulnya kan aneh. Wong sebelum Fir'aun lahir itu kan tidak ada Fir'aun. Bapaknya, ibunya ada, kemudian dia dikandung lahir, ngaku Tuhan. Nah kemudian orang-orang sebelum Fir'aun lahir itu Tuhannya siapa? Ya kan aneh. Tuhan tetap harus paling dulu. Tuhan harus paling dulu. Nah, yang bisa menggambarkan atau bisa memberi kejelasan pengertian tentang Tuhan itu ya Al-Quran. Ya ajaran Islam itu yang paling tepat. Ada di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ahad satu. Sudah ada duanya. Yang utama Allahu somad, tempat bergantung. Semua akan bergantung pada Tuhan ini. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kok lahir kan aneh. Apalagi ini Tuhan makan, Tuhan minum, kan aneh. Ya pokoknya Tuhan itu ya pokoknya segalanya. Pokoknya walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai. Itu Tuhan. Nah, gambaran itu yang jelas adalah Al-Quran, yang menggambarkan atau memberi penjelasan bahwa Allah, Tuhan. Kalau kata-kata Allah itu jelas kita menganut dari Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Secara umum orang boleh menyebutkan siapa saja, yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, Sang Hyang Widi dan sebagainya. Itu. Akan tetapi jelas kalau Asmaul Husna, nama-nama agung, nama-nama bagus yang dimiliki Allah adalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Itu mendapatkannya dari Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Atau pada hakikatnya juga sebelum itu sudah ada, karena sebelum Nabi Muhammad, manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad juga banyak sudah menyebut nama Allah. Dan nggak perlu panjang lebar karena Allah sendiri lafadznya juga bisa diudari atau dikasih penjelasan. Allah al-ilahu, kemudian ilahun al-ilahu, hamzahnya dibuang jadi Allahu, membaca jadi Allahu. Nah itu kalau ngaji di nahwu sorobnya seperti itu. Dilanjutkan, ayatuna tegese podo nekani, tong lakoni sopo wong-wong akeh mau sing do takwa, biha kelawan solat, bihukukiha kelawan piro-piro hae solat.
Jadi sholat itu ada hak. Apa? Haknya ya syarat rukunnya itu harus, kalau batal ya wudhu, kalau junub ya mandi besar, terus pakaiannya, tempatnya, badannya tidak kena najis dan sebagainya. Syarat rukunnya itu namanya hak sholat itu harus dipenuhi untuk bisa menjadi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum, wa mimma lan setengah saking barang razaqna kang paring rezeki sapa ingsun Allah hum ing wong-wong akeh mau yunfikuna tegese ataina tegese aweh sapa Allah, aweh sapa kita Allah, kita Allah hum ing mutakin utawa wong sing takwa mau yunfikuna iku yunfikuna padha infakake sapa wong-wong akeh mau fi taatillahi ing dalem taat nanggone dalane Gusti Allah. Di antara tanda wong takwa adalah mereka mau infak, mau sedekah, aweh, seneng aweh. Aweh nanggone taat nang dalane Gusti Allah, ora sekedar aweh. Kira-kira nyawer penyanyi itu aweh ora, Mas? Kira-kira nyawer wis sembah konas. Pokoke ciri-cirine pokoke iku sedekah kuwi nanggone dalane Gusti, nanggone dalane Gusti Allah. Lah kaya nyumbang ratan niku apa termasuk infak? Ya infak lah. Lah sing lewati kan macam-macam. Wame demenan ya lewat rono, walah nama urut ngono kabeh ya bar lah. Sempatnya secara umum dalan itu tinggal lewatan wong apik berarti ngono ae. Masalah sing lewat iku wong sampe demenan, masalah maling sing lewati wong koruptor iku wis ora urusane, wis kono, iku pribadine kono sing nglakoni. Tapi dalan itu jelas itu manfaat. Mergo dalan manfaat dilewati wong akeh. Iku ya termasuk wa mimma razaqnahum yunfikun. Tandane utawa ya ngono. Ora kotosan sedekah nang masjid tok, nang salat tok, tempat ibadah tok ya ora. Tempat-tempat sing secara umum memberi kemanfaatan kepada orang lain. Iku mau wenehi iku ya termasuk infak. Masalahnya ono khairun nasi angfahum linnas. Sapi-api manusia iku ya sing iso ngwehi kemanfaatan kepada manusia yang lain. Katakanlah gini. Aku aweh bocah iku kok nak dienggo ngombe piye? Wis rasa mikir ngono. Kita iku aweh ya aweh ngono ae. Masalah engko dienggo maksiat, dinggo maling atau dinggo demenan atau dipakai apa itu urusannya mereka. Yang jelas kita memberi karena ada perintah Allah, sebagian rezeki kita harus kita bagikan kepada orang lain. Yang jelas adalah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya tahu, Mas pinjam uang Mas, atau Mas minta uang Mas berapa? 200.000 untuk apa? Ame tahu keplek. Ame tahu judi lah, itu kan jelas tahu kemana arahnya, ya nggak usah diberi. Tapi kalau ada orang yang kelihatannya itu memang ya kategori orang nggak mampu, ya kita kasih. Ternyata bisa-bisa dipakai, ya itu urusan mereka. Yang penting atas nama orang yang tidak mampu. Setidaknya di asnaf 8 itu ada fakir, ada miskin. Nah, kategori itu kita kasih. Ya sudah, itu merupakan kita wa mimma razaqnahum, sesuatu yang diberi rezeki Allah kepada kita, kemudian kita sedekahkan. Itu kategori atau alamat atau ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina lan ngomong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bima kelan barang ungzila kang diturunake apa ma ilaika maring sira Muhammad. Dan orang-orang yang mengimani, mempercayai apa-apa yang diturunkan kepada kamu ya Muhammad. Berarti wong percaya ayat-ayat surah mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya Al-Quran lah intinya itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka mengimani ayat Qur'ani tegese ilal Qur'ani, ayat Qur'ana tegese ing Qur'an. Wa malan kitab-kitab ungzila kang den turunake apa ma min qablika saking sadurunge sira Muhammad. Ayat Taurata atau ayat Taurata tegese ing Taurat wal Injil lan Injil wa ghairuhuma lan liyane Taurat lan Injil seperti Zabur, suhuf-suhuf, catatan-catatan
yang diberikan Allah kepada para nabinya terdahulu, itu wajib mengimani. Kemudian ada pertanyaan lah, kalau Taurat sekarang atau Injil sekarang gimana Pak? Saya nggak membahas itu. Sekarang sudah era Al-Quran, ya Al-Quran kitabnya. Wabil akhirati lan kelawan akhirat. Hum utawi wong-wong sing takwa mau iku yukiruna podo yakin. Yakin bahwa hidup itu nggak cukup di dunia. Setelah di dunia ini nanti ada hidup lagi. Itu cirinya orang takwa. Ada akhirat. Yaitu tadi seperti awal sedikit saya cerita tadi, bagaimana kita bisa meraih keadilan, bagaimana kita bisa mendapatkan keadilan kalau tidak ada akhirat. Di dunia ini, ya karek beja-bejane wong lah. Sekarang saya tanya, maksudnya enggak, maksudnya ya. Bagaimana kita bisa menghukumi mencuri itu dosa? Ayo. Kalau ada akhirat, baru bisa kita mengatakan dosa. Karena ada surga neraka, ada pembalasan, ada pengadilan, istilahnya begitu. Ini logika banget ya. Kalau menurut saya itu logika banget. Seperti gambaran tadi itu ya. Bagaimana kita bisa menghukumi kalau mencuri itu dosa? Nah itu miliknya dia diambil. Kalau soal milik itu ibarat rebutan, mana yang menang? Ya? Mana yang menang kan? Kamu punya uang banyak simpan saya tahu, tak rampok. Malam-malam tak congkel pintunya, nggak tahu, atau lewat dari atas, nggak tahu, uangnya saya ambil. Lu kamu dosa. Lu dosa apa? Kalau nggak ada akhirat loh. Kalau nggak ada akhirat, nah itu merugikan. Kok merugikan? Merugikan nggak kamu yang rugi? Saya kan untung. Mau saya asalnya nggak punya uang menjadi uang banyak. Ayo, yang rugi siapa? Kan hanya orang satu. Apalagi kalau gini, itu uang dari mana? Uang kan dia nggak bisa buat. Wah, semuanya malah hangil lah itu. Kemudian apa menang? Orang demenan. Lu demenan pada seneng kok. Suka sama suka kok dihukumi dosa. Tapi ya itu sih. Kalau nggak ada akhirat, itu ya bebas demenan ira apa-apa, nyolong ira apa-apa. Mata ini ira apa-apa. Atau katakanlah dunia kemudian punya pengadilan ya dunia. Seberapa jauh pengadilan dunia itu bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, seluruh jiwa manusia untuk mendapatkan keadilan. Karena apa? Orang yang membunuh orangnya belum tertangkap. Yang koruptor orang terbukti. Atau tidak bisa dibuktikan kalau dia itu koruptor, padahal dia maling. Itu. Sampai dia mati. Ya kemudian kapan ngadili? Pengadilan dunia tidak mampu menyentuh keseluruhan. Berarti memang betul-betul butuh akhirat untuk mendapatkan sebuah keadilan. Maka di antara ciri orang yang takwa adalah orang yang yakin akan akhirat, karena akhirat itu adalah pengadilan yang adil seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. In khairon fa khairon wa in saron fa sarun. Apabila baik, pembalasannya baik, apabila buruk, pembalasannya buruk. Tidak ada yang dizolimi. Semua adil, seadil-adilnya, karena ada rekamannya. Kok bisa? Ayo di dunia saja ngerekam bisa kok. Allah kok nggak punya rekaman ngapain? Malaikat punya rekaman. Bentuknya gimana? Ya nggak saya tanya. Nanti aja di akhirat kita buktikan. Rekamannya gimana? Kamu berbuat gini. Orang selak, orang menyangkal. Wah enggak, saya tidak pernah begitu. Nah ini ada buktinya, rekamannya. Istilah itu nak wong zaman biyen ngarani, orang-orang dulu bilang itu ada buku catatan. Nah saiki wis ana rekaman ya, rekaman flash disk apa memori dan sebagainya, ada rekamannya semua. Tegese ya alamuna padha ngerti kabeh. Sapa wong-wong akeh mau ngerti bahwa akhirat itu betul-betul ada. Ulaika uta mengkon-mengkon akeh al-mausufuna kang den sifati, disifati mulai iman dengan yang gaib, kemudian mendirikan salat, dapat rezeki, sebagian rezeki disedekahkan, bima kelan bareng dikira apa iku ala hudan ing ngatepe ing atase pitutur mirabim saking pangerane atau saking tuhane wong-wong mau. Wa ulaika uta mengkon-mengkon akeh
iku hum ulaik iku al muflihuna pira-pira wong sing bejo kabeh. Tegese al faizuna pira-pira wong sing bejo bil jannati kelawan tok swarga. An-najuna tegese pira-pira wong sing padha selamat minan nari saking siksa neraka. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.